Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Kakanda Muhammad Azri yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada malam hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Emri Baldi, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Jadi di sini saya akan sedikit melakukan diskusi tentang moderasi beragama. Sebelum itu, judul pada hari ini yaitu pentingnya moderasi beragama. Jadi saya ingin bertanya, Bang, coba apa sih yang dimaksud dengan moderasi? Sebelum kita masuk ke judul tersebut, coba Abang memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang moderasi beragama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad adada khalqika wa ridha nafsik wa zinata arshika wa midada kalimatik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman. Maka kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang paling agung yang masih diberikan kepada kita, yakni nikmat iman wal Islam. Maka sekiranya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling afdal, makhluk Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih Muhammad Rifaldi. Pada malam hari ini kita berdiskusi mengenai moderasi dalam beragama sebagai program kerja kegiatan KKN. Nah, maaf Bang, untuk judulnya di sini ada sedikit kesalahan yang ingin saya bahas, pentingnya moderasi beragama. Pentingnya moderasi beragama. Iya Bang. Nah, baik, langsung kita ke pembahasan. Pentingnya moderasi dalam beragama itu mempunyai beberapa faktor. Jadi kalau kita tarik lagi kesimpulan moderasi dalam beragama, kita mengambil jalan di tengah. Maknanya tidak pada jalur ekstrim dan juga tidak pada jalur melalaikan. Nah, pada hari ini di Indonesia sendiri semakin banyak masuk golongan ataupun kelompok-kelompok yang terindikasi bersifat ekstrim ataupun radikal. Nah, penyampaian ataupun pengenalan mengenai moderasi di dalam beragama sangatlah penting. Kenapa? Karena mempunyai dampak untuk menjaga keutuhan bangsa, untuk keutuhan antar golongan, antar suku, juga antar agama, seperti itu. Jadi Bang, yang tadi kan Abang bilang kita berada di tengah-tengah. Jadi yang masuk, coba Abang contohkan bagaimana sih yang dimaksud dengan yang radikal atau yang keras gitu. Apa yang contohnya Bang? Nah, pembahasan ini sedikit khusus kepada muslim lah ya, karena memang hari ini umat muslim dipandang sebagai kelompok radikal. Kenapa? Karena orang-orang memandang satu kelompok, kita misalkan ISIS, sudah jelas mereka bersifat radikal. Kenapa kita katakan radikal? Mereka bertindak sangat kejam sehingga tidak memperdulikan nyawa, tidak memperdulikan harta, juga tidak memperdulikan kehormatan orang lain. Kenapa?
rusaknya dari mana? Kalau kita lihat rusaknya dari pemahaman mereka. Pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang radikal akan memberikan dampak tindakan-tindakan yang radikal. Nah, kenapa kita membahas perkara seperti ini? Jika yang tampil di media itu merupakan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Islam, kemudian bersifat ataupun bertindak radikal, maka perkara seperti ini juga akan mempengaruhi eksistensi agama Islam. Nah, seperti itu. Bukankah kita mengajak orang lain memeluk agama Islam dengan cara lemah lembut, dengan nasihat dan lain sebagainya? Seperti itu. Oh, jadi yang tadi kan pemikirannya yang keras Bang ya. Ya. Nah, ada saya baca Bang di internet Buya Syafi'i Ma'arif. Kata beliau ketidak adanya adilan di tengah masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah itu salah satu faktor timbulnya pemikiran-pemikiran radikalisme ini. Nah, jadi seperti inti dari kekacauan yang ada, timbul-timbulnya Islamisme liberalnya atau yang keras seperti yang bilang tadi, itu kan faktor utamanya mungkin bisa disebut ketidakadilan di tengah masyarakat. Karena pemerintah tuh mungkin kan menutup-nutupi untuk berdialog pada mereka, jadi mereka tuh mungkin mengambil jalan kekerasan lah kan. Jadi itu bagaimana tanggapan Abang itu kan untuk yang yang timbulnya pemikiran tadi, harusnya bagaimana kita menyikapi perkara tersebut, Bang? Baik, jika dikatakan pemikiran yang radikal itu dikarenakan ketidakadilan sosial, ya seperti itu. Iya Bang, ketidakadilan dengan maka kita perlu kaji lagi. Dengar suara Bang Faldi? Dengar Bang. Nah, ketidakadilan. Nah, jadi kita mengkaji lagi apakah benar ketidakadilan itu sebagai sebab daripada munculnya pemahaman yang radikal. Nah, di dalam buku ini berjudul Ulama Sejagat Mengugat Salafi Wahabi, mengenal dan mengkritisi penyimpangan tokoh-tokoh. Nah, dari sini itu merupakan salah satu gambaran daripada kelompok yang ekstremis yang mulai masuk di Indonesia. Jadi bisa kita lihat pemahaman itu bukan bersumber hanya sekedar dari ketidakadilan sosial sebetulnya. Nah, pemahaman-pemahaman radikal ini dibuat ataupun terbentuk itu dari kesalahan membaca teks atau memahami teks yang ada di Al-Quran maupun yang hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan berarti dari faktor apa aja kan Bang, ketidakadilan kan. Tapi kan itu Abang tadi bilang yang pertama ada yang ekstrim seperti ISIS kan, tadi ada Abang bilang. Nah, itu kan mungkin apakah itu termasuk yang sebelumnya Abang bilang tadi, dia memikirkan kayak baca hadis Nabi, memikir sendiri atau gimana tuh Bang? Nah, baik. Jadi perkara-perkara yang sifatnya ataupun kelompok-kelompok yang mengeluarkan sikap radikal terhadap orang lain, terhadap kelompok yang lain atau agama yang lain, itu pasti bersumber dari pemahaman. Mustahil dia akan menggerakkan senjatanya, mustahil dia akan menggerakkan fisiknya, senjatanya dan lain sebagainya untuk membela yang mereka katakan sebagai pemahaman yang benar atau pemahaman yang hak bagi mereka, kalau bukan bersumber dari pemikiran. Nah, kalau kita katakan berdasarkan ketidakadilan misalkan, bisa jadi perkara ini sebagai salah satu sebab. Dan ada lagi sebab-sebab yang lain yang berpengaruh terhadap pemahaman yang akan
mengakibatkan perbuatan yang sifatnya radikal. Berarti bukan semata-mata bahwasanya ketidakadilan di tengah masyarakat itu sebagai faktor, tapi itu mungkin salah satu bang ya. Salah satu juga faktornya. Oke bang, gini. Kita bahas yang ada di Indonesia sekarang. Ya. Alasan kuat dari faktor apa saja mungkin Menteri Agama itu mengeluarkan argumen bahwasanya moderasi beragama itu. Faktor-faktornya mungkin dari sudut pandang beliau dari mana kira-kira bang? Jadi kita lihat seperti ini. Tentu para negarawan ataupun orang-orang yang sedang berada di kekuasaan ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama sudah mengamati pergerakan-pergerakan atau masuknya pemahaman-pemahaman radikal ke Indonesia yang bisa mengganggu stabilitas negara, juga bisa mengganggu keamanan, juga bisa mengganggu keutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa? Kalau kita tidak membentengi secara cepat atau tidak menyadarkan masyarakat secara cepat, nanti justru akan kewalahan. Kelompok ini semakin luas dan semakin banyak masanya atau makin banyak pengikutnya. Oh, jadi semata apa dalam tujuan moderasi beragama ini mengapa dianggap penting? Karena juga menjaga keutuhan bermasyarakat ya gue, dari dalam lah intinya kan. Supaya tidak timbul perpecahan. Bukan semata-mata dalam persoalan agama. Kan tetapi juga bisa dikait yang lebih penting itu kedamaian yang ada di Indonesia kan, Bang. Iya, betul. Tapi yang kita tahu sekarang kan banyak sekali masalah-masalah, terutama mungkin dalam agama kita lah bang, bahkan sesama agama Islam kita ini banyak kali yang seperti berselisih pendapat atau gara-gara hal kecil pun dari situ timbul pertikaian antar sesama agama, padahal kan tujuan dari moderasi agama itu kan untuk mendamaikan. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya bang? Nah, bagaimana kita menyikapi perkara-perkara seperti itu? Yang paling utama sekali kita pasti harus belajar. Kita harus belajar mengenai ilmu agama, yakni daripada akidah dulu, selamat dulu akidahnya, selamat dulu, kemudian cara beribadah kita, kemudian kita mempelajari tentang akhlak. Nah, perkara akhlak ini nantilah yang berperan penting ataupun berperan sangat besar. Bagaimana cara bersikap terhadap orang yang berbeda pemahaman dengan kita, yang berbeda pendapat dengan kita, bahkan berbeda agama dengan kita. Kita kasih gambaran, kalau seandainya orang tersebut berbeda pendapat, dalam Islam kita dianjurkan menghargai pendapat orang lain. Namun di satu sisi, seandainya pendapat ini bisa berbahaya bagi kebanyakan orang, kita mentahzir, mengingatkan orang lain terhadap bahaya orang tersebut ataupun bahaya sekelompok golongan. Begitu juga terhadap orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Kita tidak lepas kewajiban untuk mengajak orang lain memeluk agama Islam. Namun pada hari ini dengan menjaga keutuhan bangsa, otomatis kita tidak mengangkat pedang ataupun tidak mengangkat senjata memaksa mereka masuk ke dalam Islam seperti itu. Jadi kan bang, yang abang jelaskan tadi, apa tadi bang? Saya lupa. Yang mana? Ada tadi abang bilang sebelum yang agama-agama Hindu Buddha tadi. Oh ya, Nah, berarti kan tujuan dari Menteri Agama kita ini kan moderasi beragama ini kan bagus kan bang, untuk menjaga keutuhan bangsa kan. iya bagus. Tetapi yang dari abang bilang tadi kan kita juga sebagai masyarakat juga kan harus ikut peran andil atau ikut serta dalam kedamaian ini, dalam menjaga kedamaian yang ada di negara kita. Seperti yang tadi akhlak, bagaimana akhlak kita ke apa
ke agama lain, misalnya Kristen, Buddha, dan bagaimana juga kita berakhlak kepada agama Islam yang berbeda pendapat. Kan kita dalam Islam kan juga harus menghargai pendapat orang. Berarti Ya, berarti kita ikut serta juga. dalam perkara moderasi dalam beragama, memang semua dini yang ada di satu wilayah atau satu tempat itu semuanya berperan. Nah, ibarat bangunan, bagaimana mungkin kita bisa menjaga kokohnya sebuah bangunan kalau masing-masing pondasi tidak tepat seperti itu. Oh iya, kayak contohnya Maka baik kan dari dari pemerintah. pemerintah, Ah, baik dari agama, baik dari masyarakat, semuanya menerapkan moderasi dalam beragama. ya tujuan semata-mata agar supaya negara kita ini aman, tentram gitu Bang. Itu tujuan utamanya Iya, kan. Sebab ya Bang bilang tadi kan kalau pemikiran-pemikiran radikal tuh mudah masuk. Nya moderasi beragama ini apa Bang? Sekian banyak tadi yang Abang jelaskan, kesimpulannya coba Abang berikan kesimpulan. baik. Kesimpulan mengenai moderasi beragama, mari kita sama-sama cerdas dalam beragama, dalam belajar ilmu agama, kita belajar terhadap orang-orang ataupun para ulama yang fikoh ataupun terpercaya, kita bisa sekurang-kurangnya kita bisa bertoleransi terhadap perbedaan pendapat, terhadap perbedaan pandangan dengan orang lain. Mengenai kita melihat banyaknya misalkan keburukan-keburukan yang ditampakkan oleh satu kelompok atau satu golongan, maka kita mentahdir, kita mengingatkan orang akan bahaya kelompok orang tersebut. Supaya apa? Supaya pemahaman mereka tidak masuk kepada lingkungan masyarakat yang ada di sekitar golongan tersebut. Karena kalau seandainya sudah terpengaruh, semakin banyak yang orang-orang yang mempunyai pemahaman yang radikal ataupun kelompok-kelompok ekstremis, maka lama-kelamaan ketika jumlah mereka semakin besar juga akan berdampak, akan punya dampak yang lebih besar atau keburukan yang lebih besar seperti itu. Sebagai tambahan di dalam kesimpulan, kita sebagai umat muslim, seandainya terus memaparkan mengenai radikalisme ataupun pemahaman-pemahaman ekstrim, terutama di dalam media, maka ini akan berpengaruh terhadap eksistensi agama. Kenapa? Karena masyarakat ataupun media atau orang-orang akan menilai bahwa agama ini merupakan agama yang ekstrim, padahal sebaliknya sebetulnya hanya beberapa oknum yang memang berusaha untuk merusak nama Islam seperti itu. Jadi kesimpulan itu kan seakan-akan agama Islam ini agama yang keras. Yang Bang bilang tadi kan. Itu akibat dari pemikiran-pemikiran yang ada Bang ya. Iya. Dan sudah Bang jelaskan juga tadi kayak kita harus juga intinya mau baik dari masyarakat, pemerintah, lembaga manapun berarti wajib ikut andil semata-mata untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Gitu. Iya. Ya lah Bang, mungkin sekian lah ya yang kita diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya saya terima kasih nih udah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi tentang moderasi beragama. Ini salah satu program juga Bang, Proker KKN ya. Iya Bang. Ya lah Bang ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.